uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam hari ini. Di malam yang penuh berkah ini Allah hadirkan kita di masjid ini. Allah ringankan langkah kita datang bersama-sama di masjid ini. Bersama-sama kita membaca Maulid Nabi, bersama-sama membaca sejarah daripada kehidupan manusia agung, manusia super, manusia kekasih Allah, yang tak akan ada lagi manusia yang sama dengan beliau, yang mana Allah membanggakan beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bersyukur kita kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir diturunkan oleh Allah, umat yang datang terakhir, tetapi kita umat Muhammad, umat yang pertama masuk surga. Maka puji syukur ini senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam terucap terkirim kepada baginda kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang disucikan Allah, sahabatnya yang dipilih oleh Allah, sampai kepada kita umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Malam ini yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tak sebut satu persatu namanya, dari aparat pemerintah desa Kampal, daek kelurahan Kampal, dari pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Masjid Darus Baitur Rahman, Kompleks Samsat Parigi. Alhamdulillah saya lihat setiap tahun diadakan maulid di sini meriah. Cuma saya lihat ini tidak ada pahanya ya. Belum sempat bikin paha barangkali. Ada satu. Kalau maulid tidak ada pahanya tidak rame. Ya. Tapi alhamdulillah bukan paha tujuannya, tetapi kita ambil hikmah. Paha itu cuma merupakan supaya bikin rame anak-anak, ya. Tapi alhamdulillah bersama-sama kita laksanakan Maulid Nabi. Maulidul Muqtari rahma lil gharibi wal ba'idi. Guru tua, pendiri Al-Herat, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam bait-bait syairnya mengatakan, Maulidul Muqtari rahmah. Lahirnya Nabi, maulidnya Nabi adalah rahmat lil gharibi wal ba'idi, bagi orang-orang yang dekat dengan Nabi sampai orang yang jauh dengan Nabi. Siapa yang dekat dengan Nabi? Yang dekat dengan Nabi keluarganya, ahli keluarganya, sahabatnya. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita cuma tahu Nabi dari sejarah-sejarah yang disampaikan kepada kita. Tetapi berkat maulid itu kita dapat rahmat sampai saat ini. Maka sungguh merugi, sungguh tidak tahu berterima kasih. Ada umat Islam tidak mau melaksanakan maulid. Maulid ini penting dilaksanakan, karena maulid ini adalah hal yang paling utama. Kalau tidak ada maulid Nabi, tidak ada malam Lailatul Qadar. Dalam Kiai Hawashi, ya, dalam kitab Tuhfal Muhtaj, ya, itu dijelaskan bahwasanya maulid Nabi Muhammad lebih mulia daripada apapun malam hari raya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Ramadan.
Semuanya itu yang paling mulia adalah malam ketika Nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maulid adalah sesuatu yang paling mulia. Kalau tidak ada maulid Nabi, kalau Nabi tidak diutus ke dunia, tidak ada hari raya Idul Fitri, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada malam Jumat yang mulia. Cuma karena Nabi dilahirkan oleh Allah melalui rahimnya Siti Aminah, maka alam pun menjadi penuh rahmat. Bapaknya bernama Abdullah. Abdullah ini punya saudara 10 orang. Malam ini kita mau cerita 10 orang laki-laki semua. Siapa nama bapaknya? Abdul Muttalib. Abdullah punya laki-laki, saudara laki-laki 10 orang. Maka bernazarlah bapaknya, ya Allah, kalau saya lagi dapat anak laki-laki sudah 11, satu kesebelasan, maka 1 orang saya akan korbankan, saya akan sembelih di depan Ka'bah. Bayangkan Pak, dia punya nazar tidak salah-salah, dia mau sembelih anaknya kalau Allah kasih lahir lagi laki-laki. Karena zaman dulu perempuan tidak ada harganya. Perempuan itu zaman dulu cuma pemuas nafsu, cuma sekedar menghibur laki-laki. Maka orang bersyukur sekali dapat anak laki-laki, mereka bangga. Tapi kalau dapat anak perempuan, mereka sedih. Bahkan banyak di antara di zaman jahiliyah itu anak perempuan begitu lahir langsung digalikan kubur, ditanam Pak. Itu zaman jahiliyah dulu. Tetapi lebih jahiliyah sekarang. Apa jahiliyahnya sekarang? Belum lahir anak sudah dibunuh. Hati-hati Bapak. Itu orang zaman jahiliyah, nanti lahir keluar dulu anak baru dibunuh. Zaman sekarang pergaulan bebas, akhirnya menggugurkan kandungan. Na'udzubillah, pembunuhan sama dengan orang-orang yang jahiliyah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu lahir Abdullah, bapaknya Nabi ini, laki-laki keluar. Maka dibawalah Abdullah kecil ini di depan Ka'bah, mau disembelih Bapak. Maka keluarganya datang mencegah kepada Abdul Muttalib, jangan wahai Abdul Muttalib, jangan kau korbankan anak ini. Tapi dia bilang, saya sudah berjanji sama Allah, sama pemilik Ka'bah, saya akan sembelih dia. Akhirnya mereka kasih bilang begini, kita gantilah, jangan anak ini, kita ganti dengan domba. Maka ditulislah nama di kertas Abdullah dengan 100 ekor unta, 100 ekor domba. Digoncang Pak, macam arisan. Begitu keluar turun nama Abdullah, ditambah lagi 200. Keluar nama Abdullah 300, 500, 900 sampai 1000 ekor domba. Begitu keluar yang ke-10 kalinya turun nama domba. Maka domba lah yang dipotong itu 1000 ekor domba dipotong untuk menyelamatkan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maka bapaknya mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, ana ibnu zabihatain, saya adalah anak 2 orang yang dikorbankan. Siapa dia? Bapaknya Abdullah, dan yang kedua kakeknya Ismail alaihi salam. Karena Nabi Ismail itu kakeknya Nabi Muhammad. Ibrahim punya istri 2. Satu namanya Sarah, yang satu namanya Hajar. Tiada Siti-Siti. Siti-Siti itu di Indonesia. Apa itu Siti? Siti Fatimah, Siti Hadijah, Siti Sarah. Kalau orang Arab tidak pakai Siti. Siti itu artinya Sayyidatina, pemimpin perempuan kami, maka disingkat Siti. Maka kalau kasih nama anak perempuan, jangan nama anak Hadijah, nama anak Aminah, tidak boleh. Kenapa? Karena pemilik nama aslinya itu Hadijah. Kita yang pakai nama itu pakai nama Siti Aminah.
Siti Khadijah. Itu Siti. Nah, dari istri pertama ini melahirkan anak namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Hajar itu melahirkan anak Ismail. Dari Ishak ini melahirkan Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu keturunannya Ishak. Tetapi dari jalur Khadijah, dari jalur Ismail, tidak ada nabi setelah Ismail. Kosong. Nanti ada nabi setelah, yaitu cucunya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad langsung kepada Sayyidina Ismail alaihissalam. Ibunya siapa Nabi kita Muhammad? Itu sejarah bapaknya. Ibunya ini namanya Aminah. Bahasa Arab Aminah itu artinya perempuan yang jujur, perempuan amanah. Kalau laki-laki Amin, kalau perempuan Aminah, ya. Kalau laki-laki Ronaldo, kalau perempuan Ronaldowati. Ya. Itu maksudnya mereka itu Aminah. Ya. Mimpilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakeknya, mimpi kakeknya Nabi ini ada pohon yang tumbuh dari rumahnya. Tetapi pohon itu tidak sempurna. Masih sebelahnya itu masih tidak sempurna. Maka ditabir mimpi bahwasanya bapaknya Nabi Muhammad itu harus dikawinkan dengan perempuan yang bernama Aminah. Menikahlah Siti Aminah dengan bapaknya Abdullah. Akhirnya melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik, itu Nabi Muhammad manusia sama dengan kita. Nabi punya mata, kita juga punya mata. Tapi matanya Nabi beda dengan mata kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita punya mata begini, mengarah ke belakang atau melihat ke depan, yang di belakang kita tidak lihat. Tapi kalau Nabi Muhammad matanya itu, kalau dia melihat ke depan, yang di belakang tembus, Pak. Penglihatan Nabi itu sama dengan di depan dengan di belakang. Ibaratnya Nabi itu punya mata 4, 2 di muka, 2 di belakang. Tapi tidak ada mata di belakang. Maka dalam sejarah tidak pernah Nabi itu bisa dikelo. Tidak ada musuh yang bisa hantam Nabi dari belakang. Kenapa? Karena dia lihat orang di belakang, Pak. Itu Nabi. Kita manusia punya hidung. Kita manusia punya hidung. Nabi juga punya hidung. Tetapi hidungnya Nabi Muhammad beda dengan hidung kita. Selain hidungnya Nabi Muhammad itu mancung, tinggi, kita punya hidung ini PPO-nya banyak, termasuk saya ini. Selain itu, Nabi Muhammad punya penciuman beda dengan kita. Nabi Muhammad bisa mencium dari jarak 70 kilo. Coba bayangkan, Pak. 70 tembus oleh musuh. Misalnya orang di Madinah sementara tidur, tiba-tiba musuh datang menyerang kota. Tidak pernah, Pak, selama Nabi masih hidup. Karena jarak 70 kilo Nabi sudah cium, oh ada musuh kemari. Jarak 70 kilo Nabi sudah cium, oh ada musuh kemari, bangun. Inilah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, punya kelebihan. Nabi baluda, Pak. Setiap ludahnya Nabi itu kalau baluda, adik-adik, dia cari tanpa bersembunyi. Sebab kalau sampai orang lihat Nabi baluda, sahabat tangkap itu ludah. Ya. Ditangkap ludahnya Nabi, kalau ada pano, ditaruh di pano, hilang pano. Ya. Kalau ada orang kokehe atau batuk-batuk, digosok saja ludahnya Nabi, langsung sembuh. Namanya saja ludah Nabi. Kalau ludahnya kita, astagfirullahaladzim. Ya,
Tidak usah ludah kita. Jangankan ludah Nabi Muhammad, ludahnya guru tua Habib Idrus. Guru tua itu tapi punya ludah. Ada muridnya yang bodoh, setengah mati menghafal. Diajar hari ini lupa lagi. Diajar lagi besok lupa lagi. Masuk dipanggil sama guru tua. Ya walad ta'al. Begitu sampai di hadapan guru tua, iftah famak. Dia bilang buka mulutmu. Begitu buka mulut begini Pak, langsung diludah. Masuk ludah itu ke dalam mulut. Tetapi habis itu langsung cerdas, langsung pintar jadi ustaz, karena diludah sama guru tua. Nah coba kita ludah sekarang. Kalau kita jadi jangan praktek ya. Kalau kita punya anak bodoh, buka papa mulut kau punya mulut. Oh jangan. Karena kita punya ludah beda dengan ludah Nabi Muhammad, beda dengan ludah guru tua. Intinya bapak-bapak ibu-ibu, yang kita mau cerita ini Nabi Muhammad itu manusia luar biasa, tetapi bukan manusia biasa. Oleh karenanya bersyukur, beruntung kita insyaallah dapat syafaat Nabi, amin. Kenapa kita bikin maulid ini? Supaya berkah. Yang maulid datang maulid, yang bawa kue, insya Allah ganti. Keluar 20.000, keluar 200.000 beli kue, beli telur. Mudah-mudahan Allah ganti 10 kali lipat. Amin. Bal yazdad, bertambah rezekinya. Yang datang di acara ini pulang-pulang insya Allah sehat. Amin. Anak-anak sekolah yang hadir di acara maulid pulang insya Allah dia punya otak jadi cerdas. Amin. Amin. Yang punya hutang bayar sendiri. Tidak mungkin orang mau aminkan juga ya. Intinya maulid Nabi ini apa? Tidak panjang-panjang ceramah. Intinya saja langsung. Kenapa kita bikin maulid? Karena kalau kita bikin maulid, ada yang kita tuju, ada yang kita maksud, supaya setelah maulid ini pulang dari acara maulid kita menjadi manusia-manusia yang mulai belajar mencintai Nabi. Semua bilang cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta, tetapi tidak melaksanakan sunnah Nabi. Ayo adik-adik, sunnah Nabi. 1, datang di masjid jangan baca cerita. Jangan kaku. Itu baca cerita, bukan sunnah Nabi. Masuk di masjid tertib. Masuk di masjid sholat tahiyatul masjid. Usalli sunnat tahiyatul masjid. Rak'atainillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu baru bilang umat Nabi Muhammad. Masuk masjid dia sholat. Apalagi sunnah Nabi Muhammad, sebelum tidur upayakan berwudu. Itu sunnah. Kalau orang tidur berwudu, maka ketika dia berbalik kanan, ada malaikat di sebelah kanan mengatakan ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosamu. Berbalik lagi sebelah kiri, ada lagi malaikat sebelah kiri mendoakan juga, semoga Allah mencintaimu. Itu kalau kita tidur berwudu. Tapi kalau tidur tidak berwudu, begitu mimpi dikejar setan, mimpi dikejar hantu, mimpi dikejar pongko. Kenapa dikejar pongko? Tidak mau wudu tidur. Jadi Allah taruh setan di kanan kiri. Ya, paham? Apalagi sunnah menguap. Adik-adik ini sunnah. Ini yang kecil-kecil saja. Kalau menguap, upayakan tahan macam itu, macam rezeki gitu. Baru saya bilang dia sudah menguap. Itu kalau menguap usahakan tahan. Karena menguap itu datangnya dari setan. Kalau menguap itu datangnya dari setan. Kalau bisa ditahan. Tapi apa boleh buat tidak bisa ditahan? Harus tutup mulut. Ini tidak bonal bongangan. Ya? Sunnahnya itu ditutup mulut.
supaya bau mulut tidak keluar. Itu sunnah. Ya. Jangan kita cari sunnah yang besar-besar. Sunnah yang besar-besar banyak. Yang kecil-kecil saja buat adik-adik semua ini. Kalau menguap tutup mulut. Ya. Apalagi sunnahnya itu ketika makan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab. Makan dengan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Tapi disesuaikan. Tidak mungkin makan di resepsi pakai tangan, orang pakai sendok semua. Tapi kalau di rumah kita boleh pakai tangan. Maka umat Islam, kalau dia mengaku umat Islam, tidak boleh panjang kuku, Pak. Jangan mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi kuku macam Susana, macam kuntilanak kuku panjangnya, baru mengaku umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan setiap hari Jumat potong kuku, setiap 40 hari potong jenggot, potong kumis, dikasih rapi, ya, setiap 40 hari. Maka kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil saja. Mudah-mudahan dari maulid Nabi ini kita pulang, insya Allah ada oleh-oleh. Bukan bikin maulid tiap tahun, bikin maulid tiap tahun, bikin maulid, tapi tidak punya hikmah. Hikmah maulid yang pertama, ikuti sunnah Nabi. Yang kedua, hikmah maulid yang kedua adalah ketika kita sudah maulid, maka perbaiki hubungan sesama umat Islam. Nabi contohnya, Nabi sudah mengatakan umat Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama umat Islam itu bersaudara. Semua ini, Pak, satu Tuhan kita, satu Nabi kita, syahadat kita sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua kita bersaudara. Jangan saling caci maki, jangan saling fitnah, jangan saling membenci, jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau kita masih ribut. Gara-gara bola ribuan orang mati, Bapak, ya. Berarti persaudaraan umat Islam di Indonesia ini ratusan. Kita harus perbaiki lagi. Mudah-mudahan khususnya di Kabupaten Parigi Motong ini, kita berdoa pada Allah, semoga dengan acara Maulid Nabi, kita baca zikir, kita bersalawat sama Nabi, mudah-mudahan Allah jaga daerah kita ini, amin. Allah jauhkan dari bala bencana musibah, amin. Allah jauhkan kita dari bala bencana, banjir, gempa dan sebagainya. Insya Allah Allah tambah rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah ini. Banyak sekali ceramah setelah ini. Besok lusa maka suara diirit-irit sedikit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan kita pulang membawa berkah, membawa petunjuk dan